ini potensi kepahlawanan dalam diri kita. Semakin besar 4 hal ini, berarti kita semakin berpotensi jadi pahlawan. Jadi seperti saya bilang tadi, setiap orang itu oleh Allah diberi banyak potensi macam-macam, termasuk potensi kepahlawanan. Mari setelah ini teman-teman nengok dirinya masing-masing ya. Masih besar enggak kualitas 4 ini? Yang pertama apa? Kekuatan, kuat. Kemudian keberanian. Ada courage, ada brave. Ini kalau bahasa Indonesia sama-sama keberanian. Tapi kalau brave itu keberanian yang sudah mengakar, yang sudah jadi watak. Itu namanya bravery. Kalau courage itu berani situasional. Wah, kalau situasinya gini saya harus berani nih. Memberanikan diri, itu namanya courage. Tapi kalau bravery itu memang watak. Di situasi apapun dia memang pemberani. Nah, itu bravery. Ya boleh dicek dua-duanya. Mungkin tidak terlalu brave tapi courage, tidak apa-apa. Itu berarti kita masih punya kualitas kepahlawanan. Kalau orang penakut ya sulit jadi pahlawan. Pengecut apalagi. Dia harus courage and brave. Yang kedua resilient. Resilient itu ketangguhan, ketabahan. Pingin jadi pahlawan tapi yo masuk angin sedikit terus nyerah misalnya. Kamu berarti kurang tangguh. Jadi kalau ingin tangguh itu harus resilient. Wah, saya itu Pak pusing, demam, pilek, tapi saya masih istiqomah belajar Pak. Ini berarti punya resilient, punya ketangguhan. Kamu berbakat jadi pahlawan. Semakin besar ini, kamu tambah besar bakatmu. Yang ketiga, caring and selfless. Peduli dan tidak egois. Peduli pada yang lain, peduli pada sesama tentunya. Semakin teman-teman tidak egois, tidak hanya mikir kepentinganku, tidak hanya ingin menang di atas yang lain, tidak hanya menomorsatukan perspektif, sudut pandang, keinginan kita sendiri, semakin besar potensi kepahlawanannya. Semakin egois kita, itu sebenarnya semakin sulit jadi pahlawan. Karena mikir dirinya sendiri terus. Gimana aku enak, gimana aku nyaman, bagaimana aku sukses. Yang dipikir aku terus, yo mungkin kamu nanti sukses, hidupmu enak, sejahtera, tapi ndak bakat jadi pahlawan. Ya. Ya meskipun profesi pahlawan ndak ada. Kamu jangan tanya, Pak, kalau saya bakat jadi pahlawan harus ngelamar kerjaan kemana? Itu tidak ada. Jadi ini levelnya sudah bukan level karir, tapi level kemanusiaan. Jadi caring and selfless, peduli dan tidak egois. Kemudian yang terakhir, kepahlawanan itu helpful and inspiring. Berkontribusi, banyak memberi, membantu orang, dan inspiring, menginspirasi orang, membuat orang, aku harus kayak begitu juga. Karena baiknya ya, aku harus kayak begitu karena baik. Wah, lihat perjuangannya Pangeran Diponegoro itu, lihat perjuangannya Jenderal Sudirman itu, aku harus niru beliau-beliau itu namanya inspiring. Menginspirasi kita untuk melakukan hal yang baik, untuk meniru hal yang baik. Ya tidak hanya pahlawan-pahlawan besar, mungkin pahlawan level guru kita, level orang tua kita, level tetangga kiri kanan yang patut ditiru, itu termasuk potensi kepahlawanan. Jadi teman-teman kalau ingin ngecek apakah aku bakat jadi pahlawan atau tidak, coba dicek karaktermu masing-masing. Ada kualitas berani atau tidak? Kualitas ketangguhanmu menghadapi masalah seperti apa? Resilient. Kalau kerjaanmu tiap hari sambat terus,
sulit kamu jadi pahlawan. Pahlawan itu mencari solusi, bukan ingin ditolong. Orang sambat, apa bahasa Indonesia nih sambat itu? Oh iya, nanti yang tidak Jawa mesti protes, apa Pak sambat itu? Mengeluh. Ya, jadi orang mengeluh terus, ya sulit kamu jadi pahlawan. Mengeluh itu berarti kamu kan sedang mengabarkan ke yang lain, tolonglah aku. Ingin ditolong, entah siapa yang bisa nolong, tapi itu menunjukkan kamu tidak bisa menolong dirimu sendiri, makanya kamu mengeluh. Perlu kualitas resilient ini. Semakin kamu tangguh resilientmu, ketabahanmu, ya kamu semakin bakat jadi pahlawan. Termasuk caring and selfless. Peduli dengan yang lain. Aku capek tidak apa-apalah asal kamu sehat. Aku repot tidak apa-apalah asal kamu nyaman misalnya. Itu caring and selfless. Ya, peduli. Tapi untuk kepentingan yang lainnya, bukan untuk kepentingan sendiri. Kalau untuk kepentingan sendiri ya masih egois, namanya bukan pahlawan. Kamu kok mau-maunya repot, tak suruh macem-macem mau. Ya, siapa tahu kamu nanti jadi seneng padaku misalnya. Oh, itu ada pamrihnya. Kalau kayak gitu ya ndak jadi pahlawan. Basa Jawane wurung ora sida dadi pahlawan. Kalau pahlawan ya bukan kepentinganku, tapi tetap kepentingan yang lain. Dan yang terakhir, helpful dan inspiring. Kita lanjutkan. Nah, ini sifat-sifat yang perlu dilatih oleh seorang pahlawan. Kalau tadi kan potensinya, kalau ini aktualisasinya. Apa yang harus kita aktualkan? Yang pertama, daya empatik kita. Semakin canggih kita berempati, semakin mudah kita jadi pahlawan. Empati itu memposisikan diri kita di posisi orang lain. Baik persepsi, pemahaman maupun perasaannya. Empati itu kalau aku jadi dia, mesti aku sesedih dia. Itu empati. Kalau aku jadi dia, bisa aku bayangkan betapa sakitnya hati ini. Itu empati namanya. Jadi hidup ini masih enak kita jalani bersama kalau ada rasa empatik. Semakin lenyap rasa empatik ini, semakin panas hawanya hidup ini. Kenapa sih belakangan rasanya kok mudah sekali kita konflik, mudah sekali hawa panas ini tersulut. Kita ngeritik orang sumbu pendek, kita sendiri sumbu kita sering pendek. Kenapa begitu? Daya empatik kita itu mungkin semakin kecil. Kita sulit memposisikan diri di posisi orang lain. Kita memanjakan ego kita. Kenapa kita begitu teganya membuli orang, maki-maki orang, menjatuhkan orang? Karena kita tidak mampu memposisikan diri seandainya aku yang dibuli, dicaci maki, dijatuhkan orang seperti itu, rasanya gimana ya? Kalau kita mampu begitu, mungkin kita akan berpikir 2-3 kali sebelum membuli orang, menyakiti orang. Nah, ini daya empati. Jadi empati kita harus kuat. Ya kayak gini misalnya, kalau saya hanya mikir saya saja, saya ngomongnya cepet-cepet dan selesai, kamu paham apa enggak, peduli amat. Itu saya enggak empatik padamu. Tapi karena saya mikir, oh ini peserta ngaji ini macam-macam. Ada yang memang S2 filsafat, tapi ada juga yang enggak ngerti apa-apa tentang filsafat. Ada yang cuma pingin jalan-jalan nongkrong di sini. Ada kan macam-macam. Iya. Loh, itu kan saya harus menerapkan yang sekiranya bisa nyaman untuk semua. Bayangkan seandainya saya orang yang tidak ngerti filsafat, terus dipaksa duduk di masjid sini, duduknya di depan lagi 2 jam mendengarkan ngomong filsafat yang saya tidak paham sama sekali. Betapa tersiksanya. Loh, itu saya bisa empatik. Jadi, nah kalian juga begitu.
Kalau daya empatikmu tinggi, itu biasanya hidupmu lebih mudah diterima orang lain. Karena kamu paham caramu memposisikan diri di hadapan orang lain. Jadi bertamu kok jam 11 malam, saya pernah itu 11-12 malam. Itu tamunya tidak sadar bahwa saya bisa ngantuk. Jadi sudah dikode bolak-balik anggap dia dengan santainya ngobrol. Saya noleh ke arah jam itu, dia malah, iya Pak, sekarang itu banyak orang menyia-nyiakan waktu ya. Iya. Abot iki ndak bisa dikode itu, bisanya diusir itu. Baik, yuk latihan ya, berempati. Jadi sebelum mengekspresikan apa yang engkau rasakan, coba engkau empatik. Engkau bayangkan kira-kira apa yang nanti dirasakan orang kalau ini saya ekspresikan. Jadi saya tahu dia salah. Sebelum saya tiba-tiba mengungkapkan menyalahkan dia, coba kalau aku di posisinya dia, seandainya saat ini tiba-tiba tak tuding kesalahannya, rasanya gimana ya? Nah, itu empatik namanya. Kemampuan kita memposisikan diri di posisi orang lain. Para pahlawan dulu yang berkorban sampai mengorbankan nyawa untuk bangsa dan negara ini, pasti mereka tidak mikir dirinya. Mereka mungkin mempertimbangkan ini nanti anak-anakku, generasi selanjutnya, bangsa ini. Kalau dijajah terus kayak aku gini gimana ya? Sakit seperti ini, sengsara seperti ini. Wah kok ya ndak tega ya. Biarlah sekarang aku saja yang berjuang, biar mereka ndak kayak aku. Nah, ini daya empatik namanya. Jadi ini rumus pertama, karakternya seorang pahlawan. Yang kedua, pahlawan itu believe in a just world. Percaya bahwa keadilan itu bisa diwujudkan. Percaya bahwa yang melenceng bisa diluruskan. Percaya bahwa yang keliru bisa dibenarkan. Percaya bahwa kemenangan bisa diraih. Berarti pahlawan itu cara berpikirnya optimis, bukan pesimis. Jadi kalau ada yang bilang besok kira-kira tahun 2045 kita pasti jaya, terus kita dari mana jalannya Pak, wong sekarang masih begini. Itu cara berpikir pesimis. Kalau kalian berpikir begitu ya tidak mungkin kalian jadi pahlawannya. Yang akan jadi pahlawan adalah yang semangat. Baik Pak, mari kita berjuang biar tahun 2000 sekian itu kita benar-benar maju. Nah, ini optimis. Tapi dengan cara berpikir pesimis, kita tidak akan berubah situasi kita. Dan kita tidak akan lahir jadi para pahlawan. Itu ciri kedua. Jadi percaya bahwa dunia yang adil itu mungkin. Percaya bahwa kemakmuran, kesejahteraan, kemenangan, kesuksesan itu bisa kita raih pasti. Nah ini kalau kita punya persepsi begitu ya kita kemungkinan bisa lahir jadi seorang pahlawan. Yang ketiga, pahlawan itu mampu mengontrol dirinya. Jadi dia bisa ngatur apa yang harus aku lakukan, apa yang jangan aku lakukan. Kalau orang tidak mampu mengatur dirinya, tenggelam saja, larut saja dalam situasi, larut saja didorong, diombang-ambingkan oleh emosinya, rasa senang dan tidak senang, suka dan tidak suka. Sulit dia keluar jadi pemenang, keluar jadi pahlawan. Kepahlawananmu akan muncul kalau kamu mampu mengendalikan diri, mengarahkan dirimu untuk hal-hal yang positif. Yang keempat, tentu saja pahlawan egonya rendah. Jadi tidak egois, tidak menganggap dirinya yang paling penting di dunia ini. Kan banyak di antara kita yang cara berpikirnya seolah-olah aku yang paling penting di dunia ini.
Kalau aku ndak ada, wah bisa kacau balau dunia ini. Kalau aku ndak ada, wah orang kiri kananku mesti nyari semua. Saya itu orang penting kok misalnya. Nah ini orang egois. Jadi menganggap dirinya lah pusatnya dunia. Nah, kalau jalan itu menganggap semua orang lihat pada dia. Ada ndak yang merasa begitu? Jadi GR karepe dhewe. Wong ndak ada yang muji, juga ndak ada yang tapi dia merasa, wah orang-orang mesti kagum padaku ini. Wah orang-orang mesti ada. Kalau ada yang suka merasa begitu, bertobatlah. Oke, iya. Ya kalau kalian lewat di depan mereka, mereka lihat kamu, ya wajar saja wong ada yang lewat. Tapi ya ndak harus kamu kegeeran. Oh ini mesti kagum padaku ini, mesti ya ndak, cuma ada orang lewat dilihat saja kamu GR begitu. Jadi yuk latihan ya, meminimalkan ego. Jadi bukan berarti, Pak berarti saya tidak boleh berkeinginan, boleh. Tapi keinginan yang tidak selfish. Tidak hanya menganggap dirimu yang paling penting. Tidak peduli sama sekali dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Peduli amat, saya pengen nyetel musik kok malam hari ini lagi suntuk, terus kamu setel keras-keras. Terus dimarahi orang, terus kamu bilang, loh kok yang lain marah, wong ini komputer-komputer saya, laptop-laptop saya, musik-musik saya, listriknya juga saya yang bayar kok, wifi-nya juga wifi saya sendiri kok, yang lain usil. Nah, itu cirinya orang egois. Jadi yang dipikir dirinya sendiri. Ya pasti orang kayak gini ya ndak mungkin jadi pahlawan. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang jenis perbuatan yang berkategori pahlawan itu 3. Jadi kalau tadi kan sosoknya, orangnya, sekarang tindakannya. Satu tindakan disebut tindakan kepahlawanan. Yang pertama, kalau dilakukan dengan penuh kesadaran dan sukarela. Tidak termasuk kepahlawanan berarti kalau terpaksa. Misalnya diancam orang, ayo kalau kamu tidak nolong dia, nilaimu jatuh pokoknya. Nah, diancam dosenmu gitu. Ya kamu sebenarnya bukan kepahlawanan itu. Bukan pilihanmu sendiri, bukan kesadaranmu sendiri. Jadi tindakan heroik itu ya kamu sadari sendiri secara sukarela. Yang kedua, mengandung resiko biasanya. Bahkan kadang-kadang menuntut pengorbanan. Kalau tidak ada resikonya sama sekali, ya biasa, ya itu tindakan biasa saja. Dia istimewa karena sebenarnya resikonya besar itu. Tapi dia berani melakukan itu. Nah, itu kepahlawanan. Nah, makanya sekedar kamu jemput pacarmu ngantar kuliah misalnya, itu belum kepahlawanan. Tapi kalau gara-gara jemput itu sendiri kamu akhirnya bolos kuliah, dimarahi dosenmu, nilaimu jatuh, itu pahlawan. Cuma ya pahlawan untuk pasanganmu saja. Jadi mengandung resiko ya. Para pahlawan itu mengorbankan nyawa, meninggalkan keluarga. Ada banyak hal, padahal mereka tidak dapat gaji, tidak dapat bayaran. Lebih banyak yang diberikan daripada yang didapat. Itulah tindakan kepahlawanan. Yang ketiga, hasilnya adalah sesuatu yang dianggap bernilai. Maka tidak ada kepahlawanan dalam kejahatan misalnya. Orang ini pahlawan loh, dalam dunia kriminal ya tidak ada. Kriminal ya kriminal, bukan pahlawan. Jadi dia hero dalam dunia perjudian misalnya, ya enggak, ya bukan hero gitu. Jadi main judi ya tidak melahirkan para pahlawan. Baik, jadi ini mudahnya ya 3 ciri tindakan kepahlawanan. Sadar dan rela, meskipun resikonya besar dan memerlukan pengabdian, dan tujuannya adalah sesuatu yang bernilai.
Inilah act of heroism.